Yuk kita sapa adik-adik sekolah minggu. Ayo. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini kita kembali melakukan ibadah online di tahun 2021. Itu karena kita belum memungkinkan untuk beribadah di gereja. Oh iya Kak, hari ini temanya apa kira-kira? Tema kita hari ini, orang Samaria yang baik hati. Siapa ya orang Samaria itu Kak? Mau tahu siapa orang Samaria? Nanti ya. akan dijelaskan di khotbah oleh disampaikan guru Guru sekolah minggu. Selanjutnya Kak, kita mau ngapain? Kita akan bernyanyi yang judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bernyanyi ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Etalita, marmalas uhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Etalita, marmalas uhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, adik-adik. Kita undang semua untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba bertunang tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau menggembalakan kami umat-Mu dengan penuh kasih sayang. Oleh kuat kuasa-Mu telah menyelamatkan kami dari dosa dan kematian dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kami datang memasuki rumah-Mu yang kudus, sujud menyembah Engkau serta mengucap syukur. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami dan mempercayai pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 9 yang bunyinya, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dihafal ya adik-adik. Oh iya Kak, lagu kedua kita apa ya? Lagu kedua kita yang berjudul Taat. Kita lakukan dengan penuh gerakan. Taat,
Oke, sekarang kita masuk Tita ya. Tita untuk minggu hari ini adalah Tita Parlobe. Kita sama-sama mengucapkan ya, yang udah tahu suaranya harus kencang. Oke? Tita Parlobe. Audo Jahoba naibatamu, nini naibatata. Lang maloho man naibatana legan, sobali au. Oke, good. Sekarang bahasa Indonesianya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali aku. Oke. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, Alkitab kita, dan duduk yang manis ya. Ya, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi Mentega dan Roti. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sekolah Minggu GKPS Menteng, apa kabar semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya sayang ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita kebaktian online di tahun baru ini, tahun 2021. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau menyapa semua adik-adik sekolah minggu ya. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu kelas besar. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu kelas sedang. Selamat tahun baru juga buat adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Puji Tuhan, kita boleh melakukan kebaktian hari ini ya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk berkebaktian online hari ini Tuhan. Kami semua keadaannya sehat, baik itu kakak-kakak sekolah minggu, begitu juga adik-adik sekolah minggu. Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya kami benar-benar
mau mendengarkan, mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas itu perjanjian baru ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berkata kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya." Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Terima kasih buat adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, di antara adik-adik semua, pernahkah kalian merasakan jatuh? Mungkin jatuh naik sepeda, atau mungkin jatuh kejar-kejaran sama teman-temannya. Nah, yang mau kakak tanya, sakit enggak jatuh itu? Kemudian siapakah yang akan menolong kamu? Atau pernahkah kamu menolong orang yang jatuh atau dalam kesulitan? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus,
kamu harus menolong orang yang jatuh tadi, membangunkannya, menolongnya, kan malah menertawakannya atau mengejeknya. Itu tidak baik ya adik-adik. Nah, seperti Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi, di sini ada cerita perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus buat kita semuanya. Ceritanya orang Samaria yang baik hati. Nah, pada suatu hari jalanlah seorang bapak. Dia lagi berjalan-jalan, dia menuju tempat. Dia adalah seorang bapak Yahudi. Dia masih dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang penyamun, merampok dia, mengambil semua harta miliknya. Diambil semua harta-harta yang berharga punya bapak ini. Bukan itu saja adik-adik. Penyamun tadi, selain merampok, dia memukuli si bapak tadi. Dia niaya. Sehingga bapak itu tidak bisa berjalan, dicampakkannya saja di jalan. Nah, beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam. Seorang imam ini adik-adik adalah pemuka agama. Dia mengerti firman Tuhan. Tetapi saat dia berjalan melihat bapak yang dirampok tadi, dia lewat saja. Tidak lama kemudian lewatlah orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga pemuka agama, tapi sama juga seperti yang tadi, dia hanya melihat dan lewat, tidak menolong si bapak yang kena rampok tadi. Kenapa adik-adik? Mereka berdua ini tahu firman Tuhan, tahu apa itu kasih, tapi tidak dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, hanya dalam perkataannya saja. Karena mereka ini pemuka agama. Tetapi beberapa saat kemudian lewatlah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini di sana saat itu adalah orang yang diremehkan. Bahkan tidak diperhitungkan di sana. Tetapi orang Samaria inilah yang mengangkat si bapak tadi dari jalan tadi, diangkat, dibersihkan lukanya. Dibersihkan lukanya ini memakai air anggur dan minyak. Adik-adik tahu gak harga anggur sekarang berapa? Mahal kan? Nah, dia tidak peduli. Dia membantu orang tadi, bapak tadi, menolong bapak tadi dengan apa yang dia punya. Dia bantu bapak tadi, dibersihkan lukanya. Kemudian dibawalah bapak tadi ke tempat penginapan. Di sanalah bapak itu dirawatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang patut kita tiru di sini? Yaitu orang Samaria tadi. Kenapa? Dia mempunyai kasih. Apa itu kasih? Kasih itu yang menggerakkan kita menolong orang lain, membantu orang lain jika orang itu dalam kesusahan. Contoh si bapak tadi. Nah, dibantunya si bapak tadi. Itulah kasih, benar-benar kasih. Memang benar-benar tulus dia melakukan itu. Nah, oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita, sudah terlebih dahulu mengasihi kita, umat-umatnya. Oleh karena itu adik-adik, siapa yang harus kamu kasihi? Kasihilah orang tuamu, kasihilah saudara-saudaramu, kasihilah teman-temanmu, guru-guru, atau orang lainlah yang memerlukan pertolongan. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
di sini ditekankan adik-adik, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura artinya kita menolong orang tetapi di balik itu kita memerlukan imbalan atau kita biar dipuji. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kamu adalah anak-anak yang hebat. Nah, anak yang hebat itu tidak hanya karena dia juara di dalam kelas. Bukan. Anak yang hebat itu adalah anak-anak yang melakukan kebaikan. Menolong teman-temannya atau menolong orang lain, menolong orang tuanya terlebih di dalam rumahnya. Kalau disuruh orang tua langsung cekatan bantu orang tuanya. Itulah kasih. Nah, kasih itu harus kita betul-betul nyatakan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam perkataan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat bahwasanya Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang berbagi kasih. Sekali lagi kakak tekankan, Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang berbagi kasih. Nah, kakak mau adik-adik semua mengucapkan 3 kali, aku hidup dalam kasih. Ya adik-adik semuanya ya, kita ucapkan sampai 3 kali. Aku hidup dalam kasih. 1, 2, 3 ya. Aku hidup dalam kasih. Aku hidup dalam kasih. Aku hidup dalam kasih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Benar-benar menguatkan kami agar kami sebagai umat-Mu saling mengasihi, agar kami benar-benar menerapkan kasih dalam hidup kami seperti orang Samaria. Tuhan Yesus, inilah kami. Tuhan, sertai kami semuanya. Berikan kami kesehatan ya Bapa, baik guru-guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk dipersiapkan persembahannya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi kasihnya seperti sungai. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengumpulkan persembahan. Kita tutup kebaktian kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi membangkitkan nama-Mu, meninggikan kerajaan-Mu yang kudus itu. Ajarilah kami Tuhan, agar kami boleh memanfaatkannya dengan baik. Tuhan Yesus, berkati kami semua, berkati semua jemaat-Mu yang ada di GKPS Menteng. Terimalah Tuhan doa dan pengharapan kami.
Adik-adik, kita mari sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada umur nami, ase torang ganu, seng boy dalanan nami, salakan natosa, dokhan hasoman nami, torang age bijak. Amin. Bapak terima kasih. Bapak